kami pemerintah desa berharap kepada para pengusaha batu bata, mari kita bekerjasama dengan pemerintah desa dalam bentuk kerjasama yang bagus, karena dengan adanya kerjasama ini otomatis kami pemerintah desa bisa membantu dalam hal pemasaran, pelatihan, dan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Eko Budiantoro untuk pekerjaan sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa Kedondong. Di sini kami akan menyampaikan terkait usaha yang merupakan kearifan lokal Desa Kedondong, yang dimana usaha ini adalah sudah turun-temurun sejak tahun 1980-an, yaitu usaha percetakan ataupun produksi batu bata. Usaha ini adalah usaha yang sangat menopang sekali perekonomian masyarakat Kedondong, di mana usaha ini adalah melibatkan banyak pihak dari sektor ketenaga kerjaan. Hal ini adalah mendukung, yaitu dengan adanya program pemerintah, di mana usaha ini sudah jelas sekali pertama menopang perekonomian ataupun menambah lapangan pekerjaan di Desa Kedondong. Kebetulan untuk kegiatan usaha batu bata ini adalah untuk keunggulan ekonomi usaha Kedondong di samping dari usaha pertanian dan perdagangan. Dengan perkembangan zaman, usaha ini tetap eksis dan tidak hilang oleh perkembangan teknologi, terutama untuk bahan bangunan yang setiap saat ada perubahan material bangunan. Alhamdulillah, usaha percetakan ini ada kurang lebihnya 25 usaha batu bata yang sudah bisa melibatkan 100 tenaga kerja. Yang utama adalah bagian produksi dan perdagangan. Terutama kami di sini di tempatnya percetakan Bapak Kuat, di mana Bapak Kuat juga sudah berusaha batu bata ini sejak tahun 2010, sudah lama. Mencontohkan usaha batu bata yang kedepannya maju dan berkembang, karena di mana Pak Kuat ini sudah jelas bisa menampung tenaga kerja 8 orang tenaga kerja yang sudah pasti. Bisa produksi dalam setiap harinya kurang lebih 4.000 batu bata. Usaha batu bata ini sudah berkembang dan bisa dibuktikan dengan berbagai kemajuan, terutama yaitu bisa membantu perekonomian, terutama di pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk pemasaran dipasarkan di wilayah sekitar Sokaraja, Purwokerto, dan bahkan sampai kabupaten yang lainnya. Bisa dipasarkan melalui sistem grosir, juga melalui sistem eceran, di mana Bapak Kuat ini ke beberapa wilayah toko bangunan yang ada di sekitar Purwokerto, Sokaraja, Banyumas, dan sekitarnya. Untuk eceran itu bisa konsumen langsung yang datang ke sini dengan harga yang bersaing. Usaha batu bata Pak Kuat ini mengutamakan kualitas. Otomatis dengan kualitas itu harga juga mengikuti, karena kebanyakan batu bata ini dengan kualitas yang bagus, insya Allah untuk membuat suatu bangunan menjadi kuat dan tahan lama, seperti itu. Usaha batu bata ini memang ditopang untuk permodalan. Permodalan itu yang sudah berjalan, alhamdulillah, secara umum di Kedondong ini dibantukan oleh kredit usaha rakyat, yaitu dari bank-bank pemerintah. Nah, ini memang sangat membantu sekali, terutama perkembangan dan kemajuan batu bata dengan bunga yang murah dan rendah. Yang jelas usaha batu bata ini di tingkat permodalan lebih ada untungnya dibanding dengan kredit yang tanpa GOR, seperti itu. Usaha batu bata ini yang dulu secara turun-temurun dulu mengandalkan sumber bahan bakunya adalah dari lokal, yaitu menggali dari tanah sawah dan sekitarnya. Namun dengan perkembangannya, lahan tersebut semakin tahun semakin habis. Oleh karena itu, bahan baku dari batu bata itu otomatis tanah. Nah, sekarang untuk tanah ini secara umum mengambil dari daerah lain, terutama di daerah pegunungan. Otomatis
ini juga berpengaruh dengan kapasitas produksi, karena kapasitas produksi itu otomatis berhubungan dengan bahan baku. Misalkan cuaca hujan, untuk pengambilan bahan baku itu ada kendala karena di tempatnya pengambilan bahan baku hujan dan licin. Keuntungan dari usaha batu bata ini adalah terutama musim-musim pada saat musim kemarau, produksi dari batu bata semakin meningkat karena untuk penjemuran lebih maksimal. Di samping itu juga keuntungan yang lain adalah pada saat perekonomian masyarakat secara menyeluruh sudah mampan dan juga ada proyek-proyek bangunan pemerintah, bangunan perumnas dan sebagainya, itu juga sangat membantu sekali dengan tingkat penjualan batu bata. Nah, itu menambah omset juga. Yang menjadi kendala adalah secara umum usaha di batu bata ini adalah pertama ketersediaan bahan baku yang pengambilannya sangat jauh, juga cuaca yang selalu berubah sehingga tidak memaksimalkan produksi batu bata. Proses pembuatannya, produksi, sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin cetak dan juga masih ada yang manual. Ini semata-mata hanya untuk melayani pangsa pasar, karena pangsa pasar itu ada yang menghendaki dengan sistem batu bata yang press, juga ada yang masih menghendaki batu bata manual. Alhamdulillah produksi dari batu bata Kedondong ini untuk wisata di sekitar Batu Raden itu bisa dibuktikan dengan wisata The Village. The Village itu memanfaatkan batu bata Kedondong itu 100% karena kualitasnya juga sudah lebih unggul dibandingkan batu bata press di daerah yang lain, dengan juga harga yang bersaing juga. Bila ada kendala-kendala dalam usaha batu bata tersebut, juga kami bisa membantu apa yang menjadi kendala di usaha batu bata ini, terutama biasanya dalam hal pemasaran dan permodalan. Yang selanjutnya kami berharap juga kepada masyarakat ataupun warga yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bergabung di usaha batu bata ini, karena usaha batu bata ini sudah memiliki prospek yang sangat bagus bila dijalankan dengan profesional. Kita tidak usah gentar ataupun takut dengan adanya batu bata produksi dari perusahaan besar. Itu adalah sebagai tantangan kita ke depan agar terutama para pengusaha batu bata ini untuk meningkatkan kualitas dan produksinya. Seperti itu. Jadi batu bata ini otomatis semakin eksis, sangat menunjang sekali perekonomian masyarakat Kedondong. Di samping itu juga bisa menambah lapangan pekerjaan ataupun mengurangi tingkat pengangguran di desa. Siapapun yang mau bekerja pasti ada rezekinya di situ. Jadi usaha batu bata adalah usaha yang sangat prospektif dengan masa depan kalau kita bisa mengelola dengan baik dan benar. Di samping itu juga sekali lagi kami berharap dengan bekerja sama, terutama adanya paguyuban usaha batu bata ini, kita semakin solid, semakin mudah, juga setiap ada kendala kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama dengan pemerintah desa. Demikian harapan kami, selalu sukses buat para pengusaha batu bata ini dan semakin sejahtera. Amin.
di program Kampung Kebangsaan. Dan Anda, pemirsa Satelit TV, dapat menyaksikan siaran kami di berbagai tempat, tidak hanya di Ekskarsi dengan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjar, tetapi dengan siaran digital. Saat ini satelit juga sudah bisa disaksikan dari Wonosobo, Temanggung, Purworejo, bahkan sampai ke Kabupaten Brebes. Dan tentunya Anda di rumah nanti tidak hanya dialog, tidak hanya diskusi, tetapi masih ada sesi pertunjukan dari apa yang nanti kita sajikan pada malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini terkait dengan Kampung Kebangsaan. Saya akan mengangkat tema tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kebangsaan mulai dari desa. Dan untuk mendiskusikan materi tersebut, saya sudah ditemani sejumlah narasumber. Nah, di paling ujung ini ada Kang Adib atau Muhammad Adib. Selamat malam, Kang Adib. Sugeng Dalu, Mas Robi. Sugeng Dalu. Nah, kalau kita di Banyumas, di teman-teman aktivis pergerakan itu sudah cukup familiar ya dengan Kang Adib, karena Kang Adib ini dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, di pinggiran hutan, mendampingi terkait dengan kesejahteraan, peningkatan terhadap para petani, dan juga bagaimana pendidikan, ini yang menjadi concern. Nah, di samping Kang Adib juga sudah ada Pak Suratman. Ya, Selamat malam. Selamat malam Pak Suratman. Beliau ini adalah Kepala Desa Kedondong. Ya, malam hari ini kita bersiaran langsung dari Balai Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Terima kasih Pak Suratman, ini tempatnya. Terima kasih. Dan yang menurut saya spesial sesuai dengan tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan kebangsaan, yaitu malam hari ini kita kedatangan tamu spesial atau narasumber spesial dari Sekjen, Sekretariat Jenderal MPR RI Republik Indonesia, ya, MPR Republik Indonesia. Langsung dari Jakarta kita hadirkan ke Desa Kedondong, Dr. Ma'ruf Cahyono Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam. Nah, beliau ini sebagai Sekjennya MPR RI, tentunya ada sedikit informasi kenapa ada di Banyumas. Ternyata beliau asli Ngapak juga nih Pak. Banyumas. Banyumas Ngapak. Nah, ini nanti apa namanya lebih jelas terkait dengan profil beliau, kita sambil jalan nanti akan gali lebih dalam. Tetapi kembali ke tema kita pada malam hari ini biar akrab, kayaknya kita masih 11-12. Mas Ma'ruf ya. Mas Ma'ruf, menumbuhkan jiwa kebangsaan mulai dari desa. Ini apakah tema ini masih ya? Kayaknya kalau di milenial ini kebangsaan gitu. Seberapa memang sudah mengalami pengikisan gitu, melihat? Ya, saya memulai dari yang mana ya? Kalau bicara kebangsaan ini bicara sesuatu yang kompleks kalau dikaitkan dengan peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Nah, tetapi justru ini adalah tantangan kita semua. Di bahasanya sedikit agak rumit, tapi harus dipahami. Eksistensi kebangsaan itu setidaknya akan terdapat dua unsur. Yang pertama, bagaimana sebuah bangsa dan negara kuat, kokoh, berpegang kepada jati diri, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebuah bangsa dan negara itu mampu beradaptasi dengan peluang dan tantangan, apalagi sekarang ini dihadapkan dengan global trend dunia yang namanya globalisasi. Oleh karena itu menurut saya ini bukan pilihan, tapi sesuatu yang harus berjalan bersama-sama, sinergi, kuat jati dirinya, tapi juga memiliki daya saing untuk memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan. Oleh karena itu saya kira tema yang diangkat pada hari ini di Desa
Cidondong ya. Kedondong. Saya kira cukup menarik ya Mas Adib, Pak Kades, dan sangat strategis. Bagaimana sebuah desa ya memiliki atensi yang besar terhadap hal-hal yang sungguh sangat strategis, yang sekarang ini justru menjadi magnet daya tarik hampir setiap negara. Karena tentu setiap negara memiliki jati diri, juga memiliki persaingan tersendiri. Ya. Oleh karena itu Indonesia justru itu yang harus dikuatkan. Oke. Oleh karena itu saya kira tema ini pantas ya kita diskusikan, apalagi temanya cukup bagus, memperkuat jati diri tidak hanya di tataran hulu, tapi juga harus di hilir. Nah, nanti saya akan hilirnya adalah desa. Iya. Nanti saya akan ke Kang Adib sama Pak Lurah. Tapi sebelum ke sana ini masalah jati diri tadi ya. Kira-kira lebih konkret jati diri yang seperti apa gitu, yang kemudian mestinya ini nanti di tingkat desa, nanti saya akan cek di desa Kedondong sama Kang Adib yang muter-muter itu sudah seperti apa. Gambarannya begini ya, jadi tidak ada negara yang akan bisa kuat, apalagi menjadi bangsa yang besar kalau dia tidak memiliki fondasi yang kuat. Sederhana kan? Ya. Jadi fondasi itu ada tidak hanya dalam konteks negara yang besar, satu entitas negara, tapi justru juga dari individu-individunya. Yang kemudian kalau itu secara kolektif antar individu manusia sebagai warga negara punya fondasi kuat, tentu bergerak ke atas menjadi entitas yang lebih besar, dari mulai RT, RW, sampai desa, kelurahan sampai dengan negara. Fondasi apa yang harus diperkuat? Yang tadi ditanyakan, menurut saya kita memiliki nilai-nilai baik, nilai-nilai yang harus menjadi fondasi moral. Ini agak teori sedikit nggak apa-apa lah ya, karena supaya di desa Cidondong ini juga paling tidak gitu ya, ada suasana yang tidak hanya desa tapi suasana keilmuan. Nah, kata John Garner mengatakan begini, ini ahli ya, filosof sekaligus juga sastrawan dan lain-lain, bahwa tidak ada suatu bangsa yang dapat menjadi besar kalau bangsa itu tidak berdiri di atas topangan fondasi nilai-nilai, dan nilai-nilai itu adalah peradaban. Jadi menurut saya kalau saya mau rinci dalam konteks Indonesia, nilai-nilai itu ya jelas. Nah, kalau kita dulu belajar yang namanya ideologi, Pancasila, ya itu. Nah, jadi kalau saya jabarkan, yang pertama, setiap kita yang berada di desa itu harus punya fondasi nilai-nilai religius yang kuat. Ini yang pertama. Nah, religius itu apa ya? Pasti setiap kita beragama, menganut kepercayaan dan menjalankan itu tentu secara baik gitu ya, saling hormati dan lain-lain. Yang kedua, karakter jati diri kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang harus saling tolong-menolong. Ya, kalau dalam agama ada hablum minallah, ada hablum minanas. Dalam Pancasila ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi konsep humanisme yang juga dianut oleh negara-negara, tapi dalam konteks Indonesia tentu khusus jati dirinya berbeda. Karena kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Itu yang kedua. Ya. Kita punya ciri identitas jati diri yang ketiga. Kita sering mengatakan bahwa kita tidak boleh berkonflik, harus bersatu, harus rukun-rukun, guyub-guyub dan lain-lain. Ya. Itu artinya kita harus kokoh dalam persatuan. Karena dulu waktu Indonesia sebelum merdeka, cita negara kita adalah cita negara persatuan. Karena setelah lama dijajah 350 tahun lebih, bahkan terus menerus, bahkan sampai setelah merdeka pun masih belum kokoh persatuannya dan terus diperjuangkan. Oleh karena itu nasionalisme itu adalah pengokoh nation. Ya, jadi building nation itu sesuatu yang memang harus. Terserah nanti diterjemahkan apa, yang penting jelas bahwa cita persatuan itu harus diwujudkan dengan adanya rasa nasionalisme. Di belakang ada tema ya. Kebangsaan di dalamnya ada jiwa nasionalisme. Bangsa itu nation, jiwa nasionalisme. Jika yang satu sebagai bangsa yang religius, bangsa yang humanis ditambah menjadi yang nasionalisme tinggi itu dilaksanakan,
tentu harus ada ya karakter pengokoh lain ya yang namanya demokrasi. Ya. Nah, demokrasi yang kadang-kadang menurut saya pribadi ini sering kita tafsirkan adalah demokrasi dalam rangka memberikan hak kepada rakyat, hak konstitusi yang sebebas-bebasnya. Ya. Tetapi demokrasi yang menjadi karakteristik bangsa kita adalah demokrasi yang ada dalam sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sambil mengenang kembali Mas Adi, harus begitu. Itu harus diingatkan terus gitu ya. Iya. Bukan soal kita ini sudah tahu, Iya, bukan. Karena kita punya tanggung jawab untuk terus menurunkan kepada setiap generasi. Jadi Harus jangan salah bersama, ya. betul-betul. Begitu terdengar ini Pak Marot mengajarin Pancasila, tidak. Karena justru mengingatkan, menyegarkan bahwa yang itu menjadi tanggung jawab moral sekaligus konstitusional kita untuk meregenerasikan agar nilai itu tidak boleh mati. Kan katanya Pancasila harga mati, kan begitu. Nah, kalau sudah dengung-dengung gitu ya itu harus dilaksanakan. Ya, demokrasi yang dimaksud tadi adalah tentu demokrasi yang dijalankan oleh manusia-manusia yang religius, itu yang pertama. Sehingga dalam berdemokrasi itu ibadah, kira-kira begitu, bukan berantem Mas, ibadah gitu ya. Ini sing angel iki, ya. Jadi demokrasi dijalankan betul, ya. Pandangan pilkades, tapi sebenarnya yang memilih itu manusia religius, bahwa memilih pemimpin adalah ibadah. Baik, saya tahan dulu karena kita harus istirahat Pak Mas Ma'ruf. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan. Tadi Mas Ma'ruf sudah menyampaikan secara garis besar. Nanti kita akan cek nih di desa Kedondong seperti apa. Teruskan Adib yang sudah keliling desa seperti apa. Tetapi kita harus istirahat dulu setelah iklan yang lewat ini.
disiarkan langsung dari Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas di program Kampung Kebangsaan Satelit TV. Nah, saya juga masih ditemani dengan Mas Ma'ruf Cahyono dari Sekjen MPR RI dan juga Pak Kades dan juga Kang Adib. Dan tentunya Anda juga nanti bisa berpartisipasi aktif ya di Sekjen, di nomor yang ada di layar, nanti Anda bisa berpartisipasi aktif. Dan itu tadi penampilan dari kreasi seni warga Kedondong, anak-anak muda Kedondong, yaitu tari kuda lumping atau di Banyumas disebutnya sebagai ebek. Dan Banyumas dengan ebeknya untuk melindungi saat ini sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Tentunya ini bagian dari upaya kebangsaan juga ya Pak ya. Nah tentunya selain ebek juga nanti ada mendoan, ada dan seterusnya, itu sebagai identitas yang tentunya harus kita lindungi sebelum nanti setelah kita nggak menggunakan itu tiba-tiba ada di Malaysia di mana kita baru ribut. Nah nanti untuk menjaga itu tentunya kan harus bagaimana kita menjaganya. Masih ada sedikit terpotong tadi Mas Ma'ruf kayaknya. Iya, Poin-poin yang kemudian tadi sudah ada 4 poin sebelum nanti saya ke Mas Adib ya. Perlu terasakan ya. Sedikit aja. Jadi itu karakter ya sebuah bangsa, namanya jati diri. Demokrasi kita pun juga punya karakter berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Itu sudah pilihan. Dan itu sumbernya juga tentu dari budaya bangsa dan lain-lain, tradisi dan lain-lain. Ini pilihan. Nah, tentu yang dimaksud adalah demokrasi yang mengedepankan musyawarah. Ya, kalau orang musyawarah itu ada perbedaan, ya, tentu kita bisa mengorbankan perbedaan kita untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, orang tidak merasa bahwa ada kepentingan yang ditinggalkan. Jadi kalau dalam prinsip demokrasi di Indonesia sebenarnya yang saya untuk banyak orang, satu untuk semua, yang banyak untuk kita juga, yang banyak juga untuk yang banyak juga. Jadi prinsip itu bagus sekali, oleh karena itu ini yang harus terus ditumbuhkan, dikembangkan. Jadi kalau bicara adil, kalau semua prosesnya dijalankan oleh manusia yang baik, ya, manusia yang bisa memanusiakan yang lain-lain, manusia lain, kemudian manusia yang betul-betul komitmennya terhadap bangsa dan negara itu kuat untuk kepentingan bersama, insya Allah keadilan itu adalah jawaban. Oleh karena itulah, kenapa harus ditumbuhkan dari desa? Saya sedikit menambahkan, karena di desa itu bukan hanya ada aspek geografis saja, wilayah, ya, ada batas-batasnya, punya otonomi, tidak hanya itu. Tapi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya adalah manusia-manusia yang penuh nilai moral. Nah, oleh karena itulah, maka desa merupakan miniatur potret kearifan, kearifan lokal itu. Jadi desa sebagai entitas lokal memiliki kearifan yang harus ditumbuh kembangkan. Caranya dengan apa? Ya, meregenerasi setiap kita semua yang ada di desa itu memiliki, memperkokoh, memperkuat jati diri melalui kearifan yang dimiliki. Dan setiap desa pasti berbeda, tapi pada dasarnya nanti begitu menjadi satu akumulasi nilai akan menjadi entitas bangsa, itu bangsa memiliki jati diri yang kuat. Makanya tepat dari desa yang penuh nilai kearifan itu harus terus-menerus ditumbuh kembangkan dengan direpresentasi, diwujudkan melalui banyak cara, termasuk tadi ya bebek, dan lain-lain. Itu salah satu saja. Tadi kayak kehidupan di desa yang rukun-rukun, toleran, gotong royong, dan lain-lain itu sebetulnya yang harus tetap dirawat, dijaga, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan ya. Karena satu keniscayaan yang nggak bisa kita tolak adalah pengaruh itu tadi dari mana-mana. Ya, kita harus tetap eksis berjalan, tapi pengaruhnya dahsyat. Jadi kalau kita tidak menumbuh kembangkan, kita bisa jadi terpental dari pusaran itu. Nah, tentu tidak seperti itu yang kita harapkan. Tentu negara yang kuat juga harus dari jati diri desa yang kuat. Saya kira tambahan itu aja. Saya langsung sebelum ke Bang Adib nanti yang berbagai desa, saya ke Pak Kades dulu nih. Pak Kades di Desa Kedondong tadi Mas Ma'ruf sudah menjelaskan ya, ada beberapa poin-poin yang menjadi karakter jiwa kebangsaan. Itu kalau di Desa Kedondong potretnya seperti apa Pak Kades?
Ya, menarik sekali dengan judulnya wawasan kebangsaan yang digali dari potensi desa. Karena desa adalah tonggak atau dasar yang intinya untuk membandingkan konteksnya dalam hal wawasan kebangsaan sebagai wadah. Bila mana wawasan kebangsaan itu tidak ditumbuhkan dari desa-desa, mungkin seakan-akan punah gitu Pak. Ya. Di sini Kedondong alhamdulillah dalam konteks wawasan kebangsaan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ma'ruf bagus sekali bahwa konteksnya kegotong royongan di wilayah Desa Kedondong masih berjalan, masih berjalan. Sambantan gitu masih ada. Banyak sekali contohnya seperti kerja bakti, seperti hari-hari Idul Fitri di kuburan, seperti kerja bakti petani dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang itu menggali potensi untuk wawasan kebangsaan di desa kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu konteksnya membangun negara seperti itu. Nah, disinilah kami selaku kepala desa mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa wawasan kebangsaan yang digali potensi dari desa itu sangat penting sekali. Karena judulnya saja adalah wawasan kebangsaan atau potensi kebangsaan yang digali dari desa. Jadi desa selaku tonggak yang paling bawah. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu bisa merambah bila mana ada radikalisme, intolerisme dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsinya kita adanya wawasan kebangsaan di tingkat-tingkat desa, Pak. Jadi kami harap ke depan untuk kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat desa itu perlu ditingkatkan. Menanamkan nilai-nilainya itu ya. Justru itu sudah mulai terkikis bagaimana bisa ditumbuhkan lagi. Kalau di Kedondong sudah mulai ada pengikisan nilai-nilai itu enggak? Kalau nilai-nilai untuk kekisan saat di Kedondong mungkin tidak ada. Cuma mungkin di wilayah lain yang perlu diinformasikan bahwa wawasan kebangsaan atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan terorisme atau radikalisme itu kan dasarnya dari desa, Pak. Ya, ini yang skup yang kecil ya. Ini yang perlu kita jaga NKRI-nya, jangan sampai di desa-desa itu tumbuh terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang yang dilarang oleh pemerintah. Dan itu kegiatan-kegiatan di Desa Kedondong alhamdulillah semua kegiatan berjalan. Mungkin adanya kegiatan ini mungkin nanti bisa merambah ke tingkat RT. Makanya kami mengundang Pak RT, Pak RW adalah untuk menyampaikan kepada warganya, untuk menyampaikan kepada keluarganya terutama, untuk menindaklanjuti apa yang dalam konteks judul di dalam ini disampaikan kepada warga dan keluarganya seperti itu. Tentang nilai-nilai. Tentang nilai wawasan kebangsaan. Oke, saya langsung ke Kang Adib ini. Kalau tadi di Desa Kedondong katanya masih bagus sesi apik, sesi ana sambatan, gotong royong, kesenian tradisional juga anak mudanya masih kita lihat penampilannya. Ini kan identitas nek wong Kedondong atau wong Banyumas apa ya kayak baik gitu loh. Paling enggak aslinya identitas Banyumas. Nah, kalau Kang Adib yang lihat dari desa-desa itu mengamatinya seperti apa? Ya, kalau yang pertama malam hari ini saya beruntung sekali nih Mas Robi diundang di sini. Saya menemukan dua hal yang luar biasa. Yang pertama, ada seorang sekjen MPR RI yang mau bicara kebangsaan dimulai dari desa dan hadir di sebuah desa gitu. Ini luar biasa. Karena biasanya kalau pejabat sekelas itu kan hadirnya cukup di provinsi atau di kabupaten gitu lah. Kalau sampai ke desa ini luar biasa. Orang desa, orang Citatat. Semoga ini bagian dari pengabdian beliau kepada kampung leluhur. Menginspirasi se-Indonesia. Yang kedua,
betul tadi ini. Saya kadang mikir ya, kalau zaman sekarang masih ada anak-anak muda yang tampil hanya 4 menit, tetapi dandan lagi kalau ini nanti sejam mau. Nggak cukup sejam ya, di situ udah 3 jam belum selesai. Ya, itu apa ya? Kemauan untuk menjaga warisan leluhur dengan salah satu pengorbanan tadi ya. Itu luar biasa, Kedondong. Wah, hebat ini Pak Kadesnya. Tapi memang kalau bicara konteks kebangsaan, saya kira yang namanya cinta tanah air ya harus mulai dari cinta desa, cinta kampung gitu. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan dulu bahwa Indonesia akan maju kalau desa-desa itu maju. Indonesia akan sejahtera ketika masyarakat desa hutan sejahtera. Nah, persoalannya memang selama ini sebagian besar generasi kita itu masih melihat desa bukan sebuah potensi, tetapi lebih pada melihat desa dengan segala permasalahannya gitu. Padahal kalau kata Mas Ma'ruf, di setiap masalah pasti ada peluang. Saking banyaknya potensi yang di desa sehingga orang melihatnya masalah. Kalau itu Mas Ma'ruf, saya dari tahun 2010 itu membangun sebuah pendidikan khusus untuk bagaimana anak-anak desa mencintai Indonesia dengan cara mencintai desanya. Nah, kita membuat namanya sekolah kader desa. Bagus. Jadi mimpinya kalau anak-anak kuliah di administrasi negara di Unsur, jangan berpikir jadi bupati lah. Cukup berpikir jadi kepala desa saja. Atau berpikir jadi kepala dusun gitu. Kalau anak-anak kemudian kuliahnya di jurusan pertanian, berharapnya mimpinya adalah suatu saat menjadi direktur kelompok tani gitu. Bukan menjadi direktur di BRI gitu. Belajar di Fakultas Peternakan ya cita-citanya adalah bagaimana menjadi manajer kelompok peternakan di desa. Saya kira ini tantangan ke depan bahwa Indonesia itu pondasinya adalah desa. Jadi kalau mau berbicara tentang Indonesia ke depan ya mari kita melihat desa-desa yang ada di Indonesia. Ya moga-moga sih dari 331 desa kelurahan di Kabupaten Banyumas ini Mas Ma'ruf punya kesempatan lah menyapa minimal satu kecamatan satu dulu ya. Ini Kedondong beruntung gitu. Nah, kalau saya desanya malah desa lagi Mas Ma'ruf. Jadi selama ini saya selalu menyebut diri saya sebagai wong alas gitu. Karena memang desa saya adalah desa yang secara administratif itu ada kawasan hutan negara. Nah, ini kita mendorong bagaimana masyarakat yang tinggal di desa hutan jangan pernah menganggap itu sebuah masalah gitu. Karena sekarang era globalisasi seperti tadi Mas Ma'ruf bilang, dari rumah di pinggir hutan kita bisa melihat tidak hanya Indonesia ya, bisa melihat dunia gitu. Tetapi kadang anak-anak kita ini, generasi kita malah kebablasan, mikirnya kalau melihat yang di sana enak, kepinginnya yang enak gitu. Tidak mau melihat bahwa desa itu sesungguhnya kemewahan loh di masa depan. Iya. Ya. Sekarang tadi Mas Robi cerita hari Minggu mau ke Baturaden ke Limpak Bulus itu sampai harus antri ya berjam-jam. Hanya untuk apa? Menikmati kemewahan yang ada di hutan pinus Limpak Bulus. Jadi saya berharap acara seperti ini khusus ke Mas Ma'ruf bagus ya. Bukan hanya bagus ini langsung ditanggapi mungkin. Ya, pokoknya jangan hanya di Kedondong gitu. Ya, Mas Ma'ruf harus ada di desa-desa lain. Mas Ma'ruf menyampaikan seperti itu. Pak Lurah juga menyampaikan. Jadi gampangnya lagi ya Mas ya. Aku mau pakai Jawa dikit. Gampangnya kata sedikit. Jadi kita sering mendengar ya. Apa itu namanya peribahasa, ada game, apapun namanya. Jadi jangan pernah tanya apa yang negara berikan untukmu kan. Ya. Tapi kita yang ditanyakan adalah apa yang bisa berikan untuk negaramu, ya untuk desamu ya kira-kira. Jadi nanti panjenengan tadi membahas
itu kok Pak Sekjen jauh-jauh dari Jakarta ke Kedondong gitu ya, ke sini gitu ya. Itu antara lain ya itu apa yang Ma'ruf bisa berikan untuk desamu ya, kira-kira gitu. Jadi intinya sebenarnya sama dengan semangatnya tema ini, Mas. Jadi menumbuhkan ya jiwa itu kan spirit ya. Iya, spirit. Nah, kebangsaan dari desa yang mana harus diwarnai, dikayakan dengan yang 5 tadi. Iya. Jadi emosi kita, ya, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual kita, itu harus menjadi motif pengokoh ya untuk jiwa tadi. Oke. Nah, itu Jiwa pentingnya di tadi situ. kita tahan dulu. Jadi kalau Kita masih dijabarkan begitulah kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang semangat karena punya itu, ya yang nggak semangat, pertanyaannya kenapa begitu? kita tahan dulu semangatnya Mas Ma'ruf untuk bangun desa. Tentunya kita masih punya satu segmen lagi ke depan dan kita harus istirahat dulu dan harus menyaksikan iklan yang mau lewat ini. Masih di program Kampung Kebangsaan Satelit TV disiarkan langsung dari Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Dan tadi kalau di segmen 1 dan segmen kedua kita telah berbincang dengan para narasumber yang ada di tempat ini. Ada Mas Ma'ruf, ada Pak Lurah, dan juga ada Kang Adib. Tentunya pembahasan terkait dengan menumbuhkan jiwa kebangsaan dimulai dari desa ini juga tentunya menjadi perhatian Anda semua. Bagaimana kondisi di desa Anda, di tempat tinggal Anda? Tentunya apakah ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan, atau misalnya di tempat Anda ada satu kesenian tradisional yang dulu pernah ada, misalnya kayak maca babat pasir luhur. Dulu kalau orang tua kita hamil begitu ya, mau punya anak, mereka undang itu untuk ngadain maca babat pasir luhur. Tetapi sekarang hari ini sudah mulai punah. Nah, ini juga bagian dari identitas. Atau misalnya ada kesenian tradisional lain di tempat Anda bisa berpartisipasi aktif untuk interaktif dengan kami. Tetapi sambil menunggu, tentunya saya masih bersama dengan Mas Ma'ruf. Tadi cukup menarik itu fakta-faktanya di Desa Kedondong, dan Kang Antip yang muter-muter ini. Nek mau Banyumas kayak gitu loh. Mau Banyumas itu jadi ciri khasnya apa? Mungkin kan karena dulu di Banyumas itu kan ada hal-hal yang dulu pernah ingat ya, waktu zaman kecil, zaman muda gitu. Pernah loh, sekarang kok wis langka ya gitu. Nah, itu kan juga menarik mungkin untuk bisa kita tumbuhkan kembali sebagai identitas. Ya, sebenarnya begini ya. Tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Mas Adib ya. Juga ada kaitannya dengan Mas Kades tadi, bagaimana kehidupan terkait di Kedondong ya, kaitannya dengan semangat kebangsaan.
Mas Adib mengatakan tadi banyak berinteraksi dengan wong alas ya. Alas ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu orang hutan ya. Jadi Mas Adib ini orang hutan ngiler sendiri. Tadi kan begitu ya. Ya, jadi saya kira itu adalah bagian dari ya satu kehidupan yang memang menjadi satu kondisi yang konkret gitu ya, yang ada di masyarakat. Sehingga menumbuhkan jiwa kebangsaan bahwa semuanya tergabung dalam satu bangsa saudara itu tentu tidak boleh membeda-bedakan. Ini yang pertama. Jadi ya, keadilan itu tentu akan dirasakan kalau tidak ada perlakuan yang berbeda dalam hal apapun. Maksud saya dengan manusia-manusia yang religius tadi, manusia-manusia yang humanismenya tinggi, humanisme kita ya, keberadaban, juga merasa bahwa kita satu saudara, tentu desa-desa yang memiliki semangat seperti itu tidak akan pernah gitu ya sampai terlepas tidak memperhatikan semua entitas yang menjadi tadi Mas Adib mengatakan potensi kan begitu, karena demografi kalau bahasa bagusnya itu orang-orang yang ada itu adalah potensi desa yang pada gilirannya tentu menjadi kekuatan modalitas bangsa. Belum lagi bicara yang ada di desa itu adalah potret ya, miniatur dari semua ya. Jadi dimensi penting yang ada di negara itu sebenarnya adalah potretnya ada di desa. Saya setuju tadi. Ya karena sebelum ada negara aja desa sudah ada. Kan gitu. Jadi rekan tata negara yang ada sekarang itu ya, pemahaman saya itu ya memang betul seperti itu, sudah dimulai dari desa. Oleh karena itu kenapa desa itu memiliki keistimewaan termasuk desa adat. Sehingga perlakuannya pun harus istimewa. Nah, oleh karena itulah maka desa sebagai pusat ya pengambilan kebijakan. Nah, kalau konsep demokrasi kan katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Ya kalau kebijakan desa ya dari rakyat desa ya, dan lain-lain. Itu tentu harus dibekali dan kuat dengan ini semangat kebangsaan. Karena yang akan ya kemudian menjadi dasar pembentukan kebijakan di tingkat desa itu adalah landasan moral yang dimiliki oleh setiap kita yang ada di desa. Nah, memajukan desa, membangun desa di bidang apapun, ya, itu juga landasannya harus ini. Padahal kita tahu persis bahwa betapa desa sebagai bagian dari entitas negara yang terendah gitu, yang kecil tadi disampaikan ujung tombak oleh Pak Kades ya, namanya seperti itu di dalamnya ada potensi modalitas bangsa yang namanya satu geografi ya, yang cantik ya. Kalau di Banyumas ya tentu desa wisatanya banyak, kira-kira gitu ya, nanti desa wisata dan lain-lain. Di tempat saya Cikakak itu desa wisatanya Mas, bukan hanya orang hutan, jengkera beneran ada di sana. Itu ribuan ya. Itu sebagai manusia religius dan manusiawi harus sering-sering berangkat Mas. Cukup bawa gedang karo kacang. Itu memanusiakan kera juga atau menghewankan apa namanya itu. Jadi kita harus punya teri kemanusiaan kan sesama makhluk ya. Jadi memang harus itu menarik. Ya, di samping demografi, geografi yang indah, wilayah yang baik di pedesaan itu yang tadi potensinya luar biasa, bahkan kita sampai harus ya jauh-jauh ke Limpakuwus ya, ke Panteran dan lain-lain hanya untuk menikmati ya satu keindahan sebagai bagian dari kita gitu ya, untuk membahagiakan gitu ya, mensejahterakan. Nah, itu juga ada aspek yang namanya sumber kekayaan alam potensi di desa. Nah, kalau setiap kita tidak memiliki modalitas jati diri tadi, ya sumber kekayaan alamnya nanti bukan untuk orang desa. Nah, kira-kira gitu lah ya. Itu malah bisa kemana-mana. Tapi kalau kita punya itu tadi, menjalankan kebijakan karena ibadah, membuat kebijakan karena ibadah, karena ingin memanusiakan manusia lain, karena ini adalah kepentingan nation gitu ya, bangsa, pasti ya kebijakan yang diambil tentu adalah orientasinya untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi menurut saya memang ini yang harus terus menerus ya. Kalau dalam tatanan ya, kalau pondasi nilai itu di hulunya menurut saya, karena pondasi ya.
nanti ada di tengah-tengah operasionalnya, dan hilirnya di desa. Jadi kalau nggak ketemu di urutan gitu ya, hanya bicara di hilir, nggak ngomong hulunya, ya putus. Nanti orang utang nggak keurus. Kira-kira begitu gitu loh. Tapi kalau hulunya ada, itu saya kemarin ketemu dengan komunitas itu yang anak jalanan itu ya, yang ngurusin anak jalanan, sampai punya anggota 9.000 Mas. Oh dasar, atas prakarsa inisiatif sendiri ingin memberikan apa yang bisa untuk negaranya, untuk masyarakat, untuk bangsa. Jadi menurut saya dari desa juga harus membangun masyarakat, membangun bangsa, dan membangun negara. Kalimatnya sederhana nih, tapi kalau diuraikan gampang. Bukan gampang membangun masyarakat itu nopo, membangun bangsa itu nopo, membangun negara itu nopo. Yang tiga-tiganya istilah bagusnya itu prime mover gitu ya. Jadi motor penggeraknya itu ya masyarakat desa. Makanya Pak Presiden sudah mengatakan membangun negara itu dari pinggiran, dari desa, dari terluar, dari terdepan. Maksudnya adalah supaya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu betul-betul dirasakan. Karena kita punya semuanya, di desa punya semuanya. Hanya tentu yang ingin saya sampaikan adalah tiap desa memiliki juga karakteristik, sehingga tidak bisa diterapkan secara simetris. Nah, simetris itu kebijakannya sama, tidak bisa itu akan bermasalah gitu ya. Oleh karena itulah maka Pakades dan BPD itu semuanya lah entitas yang ada di desa semuanya bareng-bareng bergotong royong bagaimana membuat kebijakan yang asimetrik sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Karena kalau disamakan nggak ketemu Mas. Karena desa kita ini unik. Kenapa? Karakternya bermacam-macam. Potensinya Cikakak beda nggih. Kali Dondong, kali Berdureng. Kearifan lokalnya pun berbeda. Lah kalau disamakan nanti ya nggak kesentuh semua. Punya karakter. Iya nggak kesentuh semua. Oleh karena itulah kalau kebijakan itu ternyata tidak bisa memayungi khususnya misalnya tentang budaya, ini kata Smeko di Tinggarjaya itu anggur itu udah mulai mau hilang. Karena semuatan, yang kalau habis itu nari-nari itu masuk ke kandang apa dia kurungan ayam, keluar udah dandan lagi ya. Wah, itu kan sudah nggak pernah lihat Pak. Udah nggak pernah lihat kan itu ya. Makanya saya kemarin lihat sekali. Makanya saya kira ini juga menurut saya bukan hanya dalam konteks budaya, tapi kearifan lokal yang lain cukup banyak ya. Karena karya-karya yang menunjukkan bahwa desa punya peradaban semakin maju itu ya tentu rupanya ada yang interaktif. Kita silakan. Coba selamat malam. Selamat malam. Nah itu ada gambarnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari mana? Di mana? Ya, baik, Bu Nisa. Jadi kita sedang mendiskusikan tentang kampung kebangsaan dan di dalamnya kita tema malam hari ini adalah menanamkan jiwa kebangsaan dimulai dari desa. Di antaranya ada sektor budaya dan seterusnya. Mungkin tadi sudah menyimak. Apa ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema ini kepada narasumber? Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin menyapa Kang Ajib, ada Bapak Suratman, juga Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono. Selamat malam. Malam. Ya. Bapak, saya Nisa dan saya dari tadi menyimak ya apa yang sudah dipaparkan pada acara Kampung Kebangsaan ini dan sangat inspiratif buat saya. Kebetulan saya juga 3 tahun belakangan cukup concern di bidang budaya dan tadi Mas Rodi sempat menyebut ada maca gambar pasir luhur ya. Ya, itu juga menjadi satu kegiatan yang sedang dikembangkan di kampung yang juga menjadi dampingan kami. Kebetulan saya juga dari Fakultas Ilmu Budaya. Baik Bapak, izin memberikan sedikit pendapat ya Pak. Tadi
sebutkan di sini berusaha menumbuhkan harapan bagaimana desa bisa menjadi satu lumbung budaya sekaligus menumbuhkan satu komunitas masyarakat yang mampu menumbuhkan rasa kebangsaan begitu. Nah, pada kenyataannya pada saat desa lalu diarahkan ke program pariwisata, desa lalu dijadikan komoditas untuk seperti industri untuk mengenerate revenue, sehingga lalu memang tumbuh mungkin objek-objek budaya ya, tapi bersifat ala-ala atau bersifat buat-buat, hanya untuk memberikan pelayanan, memberikan kenikmatan bagi pendatang. Nah, di mana kami melihat praktek ataupun program yang hanya menitik beratkan pada pendapatan material seperti itu memberikan dampak yang sangat serius. Bisa dibilang bahkan bisa lebih serius daripada kehilangan hutan, karena berhubungan pada mentalitas yang akhirnya tumbuh pada masyarakat. Dan situasi itu juga yang kami hadapi selama ini. Masyarakat di banyak wilayah karena arahnya adalah penguatan di bidang pariwisatanya, sehingga kearifan lokal yang seharusnya memang menjadi pelaku kesehariannya masyarakat desa itu malah secara karakternya hilang. Nah, di sini yang saya lihat adalah ada satu praktek dari bisa dibilang mungkin pemerintah ataupun pendamping ataupun peran mata desa ya, yang loncat, yang seharusnya diawali dengan temu kenal, diawali dengan eksplorasi yang mendalam atas nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa itu, lalu langsung masuk pada pemanfaatan, dan pemanfaatan itu dilihat seperti desa itu sebuah komoditas industri seperti itu Pak. Nah, dalam kesempatan ini mohon pandangan Bapak mengenai situasi ini. Selanjutnya saya sangat mendorong untuk satelit TV ya, acara seperti ini supaya lebih banyak digelar, khususnya di daerah-daerah atau di desa-desa yang juga memiliki satu objek budaya yang lebih hilang atau poinnya sudah bisa ada di mungkin di Cibun di daerah Penyalangun itu ada objek budaya Babat Pasir Luhur. Mungkin dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ada beberapa poin tadi Mas Maruf berkaitan dengan budaya. Sebelum nanti ke Pak Kades dan Kang Adib lagi juga, saya berharap bisa memberikan kontribusi masukan ya ke depan seperti apa. Tetapi ada poin menarik tadi tentang bagaimana semangatnya, spiritnya itu harus jangan sampai keliru, jangan sampai kemudian bangun tapi malah justru orientasinya basis ekonomi saja, tetapi tidak penguatan karakternya dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan misalnya. Ya, seperti tadi yang tadi saya sampaikan, saya kira memang building nation itu, yang membangun bangsa itu tentu dimensinya sangat luas. Jadi tidak hanya soal kaitannya dengan ekonomi saja, tapi saya tidak tepat menangkap tadi begitu jelas. Tapi juga dimensi-dimensi lain yang memang penting dan itu melekat ya, inherent dengan keberadaan kita sebagai negara bangsa. Nah, kalau saya mau jejerkan nih klasternya nih, ideologi ini adalah penopangnya, karena dia tentu yang akan memberikan dasar kepada kehidupan politik kan gitu, ya. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Bahkan sekarang itu juga bagaimana ideologi juga mampu mengantisipasi
tantangan global. Sekarang sudah menjadi katra tersendiri itu yang namanya TI itu ya, teknologi informasi. Oleh karena itu tadi saya mengatakan ini harus kokoh dulu jati diri karena kita berhadapan dengan persaingan global. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Kalau negara harus dan akan tetap eksis ya keberadaannya. Oleh karena itulah saya kira konstitusi kita itu tegas dan jelas ya soal budaya bangsa itu juga menjadi bagian yang harus terus-menerus dibangun, ditumbuh kembangkan. Dan kalau kita bicara secara lebih khusus tentu antara lain adalah budaya-budaya yang tersebar ya di seluruh wilayah tanah air. Karena memang fondasi yang kita miliki dulu juga sumbernya dari itu. Gitu. Jadi kalau bicara ideologi itu, ideologi yang munculnya dari agama, kan gitu ya, budaya, ya, tradisi bahkan dari keluarga, kan gitu, dari keluarga kita. Nah, oleh karena itu, yang dari kita sebenarnya kalau untuk kita ya supaya disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang itu harus ditumbuh kembangkan. Antara lain menjadi kearifan-kearifan lokal itu tadi. Jadi saya kira sependapat saya tadi dengan Bu Nisa bahwa concern ya, terhadap budaya ini, yang mana budaya adalah kehidupan manusia itu sendiri, peradaban manusia itu sendiri, yang akan menjadi penopang gitu ya. Meskipun itu posisinya sama dengan pentingnya ekonomi, tapi budaya ini betul-betul melekat dengan diri kita semua ya. Dari mulai kebiasaan, habit sampai budaya, kultur kita, yaitu yang harus terus-menerus dikuatkan melalui penumbuh kembangan. Nah, desa adalah basisnya, karena dari situ tempatnya. Kalau nama lainnya itu kan entitas-entitas bentukan tata negara, kira-kira gitu ya. Desa-desa ketemu jadi kecamatan, kecamatan jadi kabupaten, jadi negara, karena memang itu satu organisasi yang tentu tujuannya adalah untuk mengurus masyarakat. Tapi yang lebih karakternya khas gitu ya, itu adalah desa itu sendiri maupun desa adat itu ya sama gitu ya. Karena di dalamnya ada satu kesatuan masyarakat hukum ya, di situ ada tradisi, di situ ada kebiasaan-kebiasaan. Jadi melihat desa jangan dipandang Pak Kades itu tentu tidak hanya mengolah wilayah, mengolah potensi desa, tapi juga mengolah nilai-nilai karakteristik bangsa kita yang ada di desa. Tadi Mas Ma'ruf menyampaikan harus hulu dan hilirnya nyambung. Nah ini mumpung ketemu nyambung di sini. Saya ingin Pak Kades mungkin menyampaikan semacam apa yang didapat itu sebagai kesimpulan obrolan kita malam hari ini. Ya, kesimpulan obrolan malam ini memang menarik sekali terkait wawasan kebangsaan atau kampung kebangsaan, bahwa meningkatkan atau menumbuhkan untuk kita cinta NKRI atau kita menghargai wawasan kebangsaan adalah dimulai dengan adanya kita menginformasikan atau kita memberikan wawasan kepada masyarakat. Karena pada saat ini masyarakat adalah sebagai alat atau sebagai wadah yang paling penting untuk diberikan sebuah pelajaran ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu budaya, ilmu politik, dan lain-lain. Jadi harapan saya, kesimpulan malam ini adalah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ma'ruf dan narasumber yang lainnya, betul sekali bahwa wawasan kebangsaan ini sangat penting sekali, karena mungkin budaya-budaya di Indonesia pada saat ini banyak sekali yang perlu kita lindungi. Budaya-budaya baik itu kebudayaan tradisional maupun kebudayaan yang lain yang perlu kita lestarikan. Ya, di Kedondong nanti Bapak harus jalankan itu ya Pak. Tapi kita semoga Kang Adip singkat. Ya, terima kasih. Ternyata wajah Mas Ma'ruf Cahyono sudah banyak dikenal kawan-kawan saya. Alas. Ada beberapa yang masuk, Mas. Mereka sepakat bahwa yang namanya menumbuhkan jiwa kebangsaan, membangun Indonesia itu memang harus dimulai dari desa. Dan mereka berterima kasih nih, ternyata pejabat negara sudah mau hadir di desa. Mereka bertanya, kapan nih Mas Ma'ruf mau menyapa kawan-kawan di desa pinggiran hutan? Orang alas. Nanti bicaranya orang hutan. Kapan bisa menyapa kawan-kawan? Karena memang ini saya kira satu program yang sangat menarik. Karena banyak potensi yang ada di desa hutan yang selama ini
sebagian besar kita belum melihat itu sebagai sebuah potensi. Memang perlu pencerahan, tapi ada juga yang bilang, cuma Mas Ma'ruf itu kalau mendeka apa ya, bobotnya itu tinggi sekali gitu. Jadi agak susah untuk ditangkap gitu. Kayaknya ini perlu sering berusukan maling desa, Mas. Gitu. Ini orang Karangkemiri, saya sekarang Kemiri, pernah bareng jenengan, tapi materinya terlalu tinggi katanya, nggak bisa ditangkap sama orang desa. Saya kira itu, Mas Rofi. Lalu saya terima kasih malam hari ini. Moga-moga bisa menjadi momentum untuk bagaimana jiwa kebangsaan kita betul-betul tumbuh dari desa-desa, termasuk desa-desa di pinggiran hutan. Luar biasa. Tadi sudah Mas Ma'ruf juga sudah menyampaikan berbagai hal, tadi audiens juga sudah ada, dan tentunya dari Pak Kades ya, Pak Suratman juga sudah menyampaikan, Kang Adib juga sudah poin-poinnya, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Kalau saya ambil dari salah satu lagunya Iwan Fals itu, ada desa harus jadi kekuatan ekonomi. Ya, tetapi tidak harus fokusnya bukan pada kekuatan ekonomi saja, tetapi harus pada penguatan karakter identitas jati diri. Jangan ikut-ikutan gitu loh. Desa ini bikin ini ramai, desa yang lain ikut-ikutan. Trennya begitu ini, Mas Ma'ruf, kalau kita lihat di Banyumas. Tetapi desa memiliki karakter sendiri, memiliki tradisi sendiri, memiliki budaya sendiri. Harus kuat, tetapi itu dalam skala desa. Dalam skala yang lebih besar, kita dibingkai oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat dan seterusnya, tetapi kita tetap satu, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja mungkin dialog kita pada kampung kebangsaan malam hari ini, dan tentunya ada para hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang keliru. Kita sebagai umat manusia saling untuk memaafkan, baik narasumber maupun saya. Dan kiranya itu yang bisa kami persembahkan obrolan pada malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan memberikan informasi. Setelah ini masih ada sebuah tarian modern dari warga desa Kedondong yang tentunya akan menutup sesi obrolan kita malam hari ini. Dan akhirnya sampai jumpa di program Kampung Kebangsaan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat malam.